Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini lipatan khutbah Jumat di Masjid Luhur Universitas PGRI Adibuwana Surabaya dengan mengangkat topik wujudkan hidup yang berkah. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Yudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi hasiba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadha. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله أيضا: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini kita tak henti-hentinya untuk berusaha mewasiatkan diri kita masing-masing, wasiat untuk tetap senantiasa menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah, apapun bentuknya dan dimanapun kita berada. Sehingga dengan ketakwaan ini mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat, baik di dunia, baik pula di akhirat, dan tentu kita semua mudah-mudahan beserta istri dan anak turun kita diselamatkan dari ancaman siksa neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam waktu yang teramat singkat ini saya akan mengangkat topik hidup yang berkah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan yang kita jalani di dunia ini betul-betul teramat singkat, sehingga digambarkan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj: wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu ka alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dari apa yang engkau hitung. Berarti satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Jikalau umur Nabi Adam di dunia ini 950 tahun, maka Nabi Adam hidup di dunia ini hanya satu hari di akhirat. Jikalau Nabi Nuh berdakwah 950 tahun tak kunjung mendapatkan umat yang banyak, maka dakwahnya Nabi Nuh itu hanya satu hari di akhirat. Jikalau Nabi Nuh dakwahnya sampai 950 tahun, jikalau Nabi Adam tinggal di dunia, hidup di dunia ini 950 tahun, lantas berapa lama
kita jikalau dikasih umur hanya 63 tahun? Maka tentu 1000 dibagi 24 sama dengan 42,67 tahun. 67 tahun. Jika 63 tahun berarti hidup kita hanya 1,5 jam saja. Maka tentu hidup yang teramat singkat ini, bagaimana kehidupan yang kita jalani ini tetap berkah? Apa itu berkah? Berkah adalah ziyadatul birri wal khair. Bertambahnya umur berarti bertambahnya kebajikan dan kebaikan yang kita taburkan dalam kehidupan di dunia ini. Di dalam lisanul Arab, ziyadatus sakinah was sa'adah, maka umur kita semakin menambah ketenangan dan kebahagiaan. Maka tentu piranti apa yang membuat kita semakin baik, semakin tenang dan bahagia? Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzuribat 'alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 112 ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, di mana orang Yahudi ini ketika diutus Tuhan, Allah mengutus Rasul, maka Rasulnya itu dikhianati. Taruhlah ketika Nabi Musa diutus untuk Bani Israel, maka ketika Nabi Musa tiada, maka Samiri mengajak Bani Israel lain menyembah patung sapi, dan beberapa nabi malah dibunuh, dibuli dan sebagainya. Maka tatkala kehinaan ditimpakan kepada orang Yahudi, maka sesungguhnya hanya orang-orang yang tetap bihablin minallah, orang-orang yang tetap memegang tali perjanjian dengan Allah, tali agama Allah. Apa tali agama Allah? Adalah apapun yang diturunkan Allah kepada para nabinya. Jikalau kita masukkan pada diri kita umat Islam, apapun yang diturunkan kepada baginda Muhammad, dan baginda Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah senantiasa kita pegang, maka kita tidak akan terhina selamanya. Yang kedua, wahablin minan nas, memegang tali perjanjian dengan sesama manusia. Maka di dalam tafsir Al-Qurtubi, jika orang-orang Yahudi saat hidup bersama Rasulullah, dia betul-betul memegang perjanjian dengan Rasulullah. Kenapa? Karena saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, Rasulullah membuat satu perjanjian yang dikenal dengan piagam Madinah. Namun apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi betul-betul menyelisih perjanjian dengan Nabi Muhammad. Saat umat Islam diserang oleh musyrikin Quraisy, mereka betul-betul bersekutu dengan musyrikin Quraisy dan mencoba menghancurkan Islam atau baginda Muhammad beserta pengikutnya, beserta sahabat-sahabat bersama umat Rasulullah dari dalam. Maka ini dia telah berkhianat itu. Maka ada satu hal, duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah. Ini dapat dimaknakan bahwa manusia ini tidak cukup dengan hanya beribadah kepada Allah, jikalau tidak wahablin minan nas, berbuat baik dengan sesama manusia. Kebaikan-kebaikan ibadah adalah hubungan vertikal, sementara kebaikan-kebaikan dengan sesama makhluk Allah bersifat horizontal. Maka vertikal yang berarti garis tegak lurus, jika kemudian dilekatkan dengan garis horizontal, maka ini akan menjadikan simbol matematik, yaitu nilai plus. Nilai plus itu berarti ziyadah, tambah. Nilai tambah itu adalah disebut dengan makna keberkahan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka kebaikan apapun secara ritual, jikalau tidak disertai dengan kebaikan secara sosial, maka secara ritual itu akan tidak bermakna apa-apa. Karena apa? Satu, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, atadrun mal muflis, tahukah engkau orang yang bangkrut itu?
Maka kemudian sahabat menjawab, al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kami adalah man la dirham wala mata, mereka yang tidak punya uang dan mereka yang tidak punya harta. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab jawaban yang benar, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di umatku itu, orang yang bangkrut di antara umatku adalah mayyati yaumal qiyamah, mereka yang datang pada hari kiamat bisolah dengan pahala solat, wasiyam dengan pahala puasa, wazakat dan dengan pahala zakat, wayati qad satama hadza, namun dia datang juga dengan lidah yang digunakan untuk mengolok-olok, lidah yang digunakan untuk hate speech, lidah yang digunakan untuk mencaci, memaki sesama, sehingga cacian dan makian itu membuat luka hati orang-orang yang mendengar kata-katanya. Wa qadzafa hadza, punya mulut tapi suka menuduh sana menuduh sini, sehingga banyak yang jadi korban atas perbincangannya. Wa akala mahadza, suka makan harta yang tidak dihalalkan. Wa safaka dama hadza, orang yang suka menumpahkan darah. Wa daraba hadza, orang yang suka memukul. Dan apa yang terjadi? Maka pada hari kiamat, orang-orang yang dia zalimi, orang-orang yang dia sakiti, dengan apapun yang ia lakukan terhadap sesama itu, maka orang-orang ini menuntut balas kepada Allah. Maka kemudian orang-orang yang menuntut pada hari kiamat itu diambilkan dari pahala-pahalanya. Tatkala pahala sholatnya habis, diambilkan dari pahala puasanya. Tatkala pahala puasanya habis, diambil dari pahala zakatnya. Dan pahala amal ibadahnya habis, maka ini diambilkan dan dimasukkan sebagai dosanya. Ketika kebaikannya habis, maka kebaikan ini sudah tidak mampu menutup dosa-dosanya, maka dimasukkan sebagai dosanya. Dan di ujung dari hadis ini, faturihat summa faturiha ilan nar, maka kemudian dia dilemparkan, dan dilemparkannya lah dia ke dalam neraka. Artinya kesolehan secara ritual tidak cukup jikalau tidak disertai dengan kebaikan terhadap sesama. Maka simbol ini dapat kita gambarkan, amal pertama yang akan Allah adili pada hari kiamat itu adalah sholat. Jikalau sholatnya baik, baiklah amal yang lain. Jikalau sholatnya buruk, buruklah amal yang lain. Sholat adalah satu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, berarti takbir yang mengharamkan gerakan dan bacaan apapun selain bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan diantara itu kemudian diakhiri dengan salam. Salam adalah ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, dan ke kiri. Antara takbir dan salam ada bacaan dan gerakan-gerakan yang sudah ditentukan. Makna apa yang dapat didapat? Ketika kita sudah menghambakan diri kepada Allah, maka ternyata penghambaan diri kepada Allah ini disertai dengan kebaikan terhadap sesama, dengan disimbolkan assalamualaikum yang bermakna salam sejahtera buat kamu semua. Berarti doa yang keluar dari lidah kita untuk senantiasa memberikan keselamatan kepada siapapun. Bukan hanya menebarkan keselamatan, tapi mendoakan rahmat Allah senantiasa terlimpahkan kepada siapapun. Keberkahan pun mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada siapapun yang datang dan kita temui dimanapun mereka berada. Dan inilah yang kemudian dipertegas oleh Rasulullah, al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi. Seseorang yang dikatakan muslim, maka orang itu akan mampu memberikan keselamatan muslim yang lain dari lidahnya, dari ucapannya, wayatih dan perbuatannya. Berarti jikalau ada seorang yang mengaku muslim tapi lidahnya suka menyakiti orang lain, tangannya suka menyakiti orang lain, maka tingkat kemuslimannya dipertanyakan. Karena Rasulullah menegaskan al-muslimu man salima min lisani wa yadihi.
Seseorang yang dikatakan muslim adalah orang yang mampu menebarkan keselamatan dari lidah dan perbuatannya. Karena itulah menyambung keberkahan hidup itu Allah membimbing kita di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila, barang siapa yang berbuat sholihan kebaikan, min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sementara dia tetap beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan sungguh akan aku beri kehidupan yang baik. Maka kehidupan yang baik itulah yang disebut dengan kehidupan yang berkah. Dimanapun kita berada, jikalau kita menebarkan kedamaian dan menebarkan keberkahan, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Dan barang siapa yang menebarkan keburukan, maka sungguh keburukan itu akan kembali pada dirinya. Maka mudah-mudahan dengan sedikit ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi, hingga hidup dan kehidupan kita betul-betul berkah. Hidup yang sangat singkat ini mudah-mudahan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Diucapkan terima kasih atas atensi Anda mengikuti channel ini, dan sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.